saya Zia Anissa dari kelompok English Lovers Citizen. Kita mau wawancarain ada salah satu narasumber kita yang udah 1 bulan ada di English Lovers. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu siapa narasumber kita itu. Itu namanya Bustanul Arifin. Dia dari Sigli juga. Dia juga pemuda kota Sigli, tapi udah beranjak ke luar negeri. Nah, ini dia orangnya. Halo Bang Afin. Hai Dia. Bang Afin udah selama sebulan ya dari kota Sigli ya Bang Afin. Dan selama sebulan juga ikut bareng kita di English Lovers. Nah Bang Afin, sekarang kegiatan Bang Afin ada apa aja di selama di sini? Oh iya, sebenarnya saya baru selesai S2 di Inggris bulan lalu. Coba setelah selesai saya langsung balik ke Sigli. Tiba-tiba Bang Rio kasih tahu saya kalau di sini ada English Club. Saya decide untuk join the club dan saya ketemu teman-teman semua. Sebelumnya saya menyelesaikan nilai S1 di Presiden University in the same major in International Relations as well. Sebelumnya sebelum melanjutkan S2 saya bekerja di konsultan Jakarta. Pas saya pulang saya ketemu teman-teman, saya merasa sangat terkesan karena saya melihat banyak anak-anak muda Sigli yang begitu bersemangat belajar bahasa Inggris. Maka mungkin saya bisa sharing sedikit pengalaman saya atau motivasi buat adik-adik ya hari ini. Ya oke. Bang Afin, sebelumnya Bang Afin pasti punya motivasi tersendiri dong untuk bisa bahasa Inggris dan untuk kuliah ke luar negeri. Nah, bisa nggak dibagiin motivasi itu buat adik-adik yang ada di kota Sigli, buat pemuda-pemuda kota Sigli biar bisa ngikutin jejak Bang Afin yang bisa jadi contoh buat kita semua di kota Sigli. Oh ya, sebelumnya saya punya cerita unik. Saya sebenarnya dulunya bukan pecinta bahasa Inggris. Oh ya? Saya sekolah di SMK 2 Sigli. Dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 saya jarang masuk pelajaran bahasa Inggris. Saya cuma suka matematik, fisika, kimia, dan pelajaran teknik lainnya tentang hitung putaran mesin. Tapi pas kelas 3 karena terpaksa UN ya, ya. Akhirnya mau tak mau saya harus belajar bahasa Inggris. Oke. Otodidak? Enggak, sebenarnya saya ikut les di 3 tempat. Jadi pas UN saya coba belajar bahasa Inggris mulai dari basic. Kalau seandainya di SMP saya udah belajar basic, tapi pas SMA saya udah lupa lagi. Hilang ya sebenarnya. Ya, jadi pas kelas 3 saya juga kepikiran apakah saya bisa kejar lagi kemampuan bahasa Inggris saya, karena saya orang yang paling benci bahasa Inggris dulu. Jadi pas kelas 3 saya ngambil kursus private. Saya belajar private mulai dari basic. Itu di Sigli juga ya? Di Sigli juga. Tiap malam. Tiap malam. Kecuali malam Sabtu, malam Minggu. Alhamdulillah pas mau UN, akhirnya saya ada improvement. Kemampuan bahasa Inggris saya meningkat. Yang awalnya saya masih pesimis karena sebelumnya saya nggak belajar basic bahasa Inggris. Saya juga nggak suka bahasa Inggris. Cuman ketika saya tahu bahasa Inggris itu seperti apa, tiba-tiba saya suka bahasa Inggris. Jadi pas bulan kedua saya ikut kursus, saya mulai ada peningkatan kemampuan bahasa Inggris saya. Pas bulan ketiga, saya merasa sudah mulai confident untuk menggunakan bahasa Inggris. Dan itu terbukti pas ketika sebelum saya UN, there was an event in Banda Aceh, like a kompetisi bahasa Inggris. Saya ikut, lalu saya melihat ada kemampuan atau suatu progres yang cukup signifikan ketika saya ikut tersebut. Lalu pas bulannya lagi, saya ikut tes beasiswa Presiden University yang tesnya dalam bahasa Inggris, semua soal dalam bahasa Inggris. Sudah ada rasa confident. Alhamdulillah saya lulus. Jadi, dalam waktu 3 bulan ya? Dalam waktu 3 bulan. Jadi saya mau kasih tahu buat adik-adik semua, bahasa Inggris itu tidak susah. Yang pertama adalah ketekunan. Yang kedua adalah rasa suka. If you like bahasa Inggris, if you like English, you will find a way to know about this one. You will find a way to speak in English. You will find a way to learn about grammar. Because English is very fine, say things. Karena dalam bahasa Inggris banyak seninya kan dia. Ya, karena grammar itu cukup bervariasi dan juga speaking itu cukup. Iya, dan itu cukup bikin pusing. Termasuk juga. Tapi ketika kita sudah mulai suka dan mendapatkan metode pengajaran yang pas, bahasa Inggris ini akan merasa mudah.
Jadi kok saya dulu ada pengalaman misalnya susah belajar bahasa Inggris mengenai grammarnya. Ketika saya dapat pengajar yang pas, metode yang mengasihkan dan cara yang interaktif, saya bisa menyerap poluan dengan sangat baik. Jadi makanya English Club seperti yang sekarang ini yang sedang teman-teman ngadain, saya lihat cukup positif karena teman-teman memakai cara yang cukup interaktif, misalnya guest speaking dengan mengajak teman-teman untuk sharing informasi sehari-hari sehingga orang bersemangat untuk sharing kehidupan sehari-harinya, dan itu lama-kelamaan akan membuat orang merasa pede dan tidak merasa kaku untuk ngomong bahasa Inggris. Dan ketika dia udah kaku bahasa Inggris, dia akan lebih mudah untuk menyerap bahasa Inggris. Nah, di Kota Singlish sekarang kita juga punya English Club, namanya itu English Lovers. Nah, teman-teman yang mau ikut gabung bersama kita di English Lovers, teman-teman bisa hubungi saya, Zia Anissa, atau Akbar, itu salah satu anggota kelompok kita, atau Bang Rio. Nah, kontak personnya nanti bisa kita kabari melalui di bawah ini. Nah, Bang Afin mungkin mau ngasih tahu gimana English Lovers itu selama sebulan ikut bareng kita. Yeah, hi guys. Actually, I want to invite all of you, actually the young people, to join this club. This club is really positive for you. Actually, we are having ASEAN Economic Community right now, so competition in future will be very hard. So all of you should have an ability to speak English, should have the ability to write in English. So I invite all of you to join this club because in this club you will have the opportunity to expand your knowledge about English, to expand your capacity and capability in speaking English. So I invite all of you to come and join this club because this club really positive and will be very beneficial for you. Thank you. See you guys. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.